melaksanakan salat tarawih dan zikir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin umat. Kami dari panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Medan ini menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menunjukkan berbuka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari bernama Jalan Anggrek, Jalan Anggrek 3, Jalan Anggrek 4, Uber 1, Parkop Sabila, Parkop Mataram, Pasar Hobi, Jayapuri Raya Timur. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka puasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1424 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp2.993.000. Jumlah kotak amal yang masuk malam 9 Ramadan tanggal 8 Maret 2025 sebesar Rp605.000. Penerimaan semua melalui Allah Dr. Andas Haji Bakri Amir MM sebesar Rp300.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 9 Maret 2025 sebesar Rp3.898.000. Pengeluaran operasional tarbi sebesar Rp300.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp300.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam hari ini sebesar Rp3.598.000. Hadirin sidang jamaah tarbi yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Agusta Usman Nasir SPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Dan yang menjadi imam tarbi pada malam ini yakni Ustaz Muhammad Aksa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz pada terhadap Masjid. Tadi Bapak Ibu, sebelum saya memulai hikmah ceramah saya meminta keikhlasan kita semua. Kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan kepada guru-guru kita
para alim ulama-ulama kita, dan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, dan muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Wabil khusus kepada diri kita, semoga di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Ila hadhihi niyya wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syiyam syahral mubarak syahral ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Degaga kana kami namakan kamina afdal nipau pada kesempatan hari ini pasanalina iyanatu syukur tapamuji tabaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa jamaah sekalian, sampai di malam ke-10 di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai begitu nikmatnya. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terutama lagi nikmat iman dan takwa di dalam diri kita semua. Andai kata jamaah sekalian, di sekeliling masjid ini Allah kasih semua 3 nikmat ini, mungkin ini masjid tidak bakalan full jamaahnya, tidak muat ini masjid begitu banyaknya jamaah yang datang. Andai kata Allah kasih mereka semua nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat takwa. Artinya apa? Kita yang datang pada malam hari ini adalah yakni hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata jamaah sekalian, kita ingin menghitung nikmat yang Allah kasih kepada kita. Andai kata kita ingin pakai alat yang paling canggih yang diciptakan oleh China, Amerika, mungkin alat tersebut tidak dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita. Allah bertegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita sebagai hamba ingin hitung nikmat yang Allah kasih kepada kita, kata Allah, la tuhsuha, mungkin kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak Ibu, sebelum saya memulai ceramah saya, tadi kita sama-sama baca suratul Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Jadi salah satu barokah, jadi salah seorang syekh di Mesir mengatakan, seorang ulama di Mesir mengatakan, ternyata barokahnya kalau kita mengeringkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan muslimin dan muslimat yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, mereka semua di alam kubur mendoakan kita.
Jadi di alam kubur mereka semua mengatakan, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Bayangkan jamaah sekalian, dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampainya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat yang telah meninggal itu mereka semua mengenal kita. Jadi kan saya kasih tips, kalau mau kita kenal, apalagi untuk perempuan laki-laki yang sering di TikTok, di Instagram, di Facebook, cukup kita amalkan ini suratul Al-Fatihah. Kita senantiasa setiap hari kita kirimkan kepada Rasulullah dan kita kirimkan kepada muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Jadi kalau ini mau kita amalkan Bapak Ibu, insya Allah artis saja yang kita kenal, yang sudah meninggal, yang tidak kenal kita pasnya hidup di alam kubur sana, mereka mengenal kita. Dia bilang, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa jamaah sekalian, malam ini malam ke-10 di bulan suci Ramadan ini. Artinya apa? Kurang lebih 20 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak pernahkah ada di dalam diri kita pertanyaan di dalam diri kita, sejauh mana tingkat keimanan kita, ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini? Jadi saya mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Kenapa bulan pendidikan jamaah sekalian? Jadi kita mendidik diri kita yang dahulunya sebelum memasuki bulan Ramadan kita jarang buka Al-Quran. Masuk bulan suci Ramadan kita senantiasa mendidik diri kita untuk istiqomah tadarrus setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita iringi dengan iman dan kita hiasi dengan amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini kita tadarrus setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, sampai di malam ke-10 ini, sampai juz berapa nih kita baca? Ibu? 23. 23. Ada di sini, jadi ada yang sudah hafal mungkin. Masya Allah. Jadi luar biasa semangat kita di masjid ini. Saya berharap juga jamaah sekalian, jamaah yang datang pada malam hari ini semoga tidak berkurang nih. Jadi biasanya itu setiap Ramadan itu 10 malam awal itu yang biasa ramai masjid. Jadi saya berharap semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah untuk sampai hari 30 kita senantiasa meramaikan masjid. Apalagi jamaah sekalian, sudah 3 tahun saya keliling ceramah tarwih. Hampir masjid yang saya datangi itu, kenapa banyak kurang anak muda yang datang? Kebanyakan kita lihat orang tua saja yang datang. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, yang paling pertama nanti mendapatkan syafaat di akhirat nanti, yakni bukan orang yang kaya, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang profesor, tapi orang yang paling pertama nanti mendapatkan syafaat adalah anak muda yang rajin ke masjid. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua Bapak Ibu, Nabi bilang orang Makassar, waktu Nabi untuk beribadah di umur 40 tahun ke atas. Jadi pesan untuk anak muda, kalau kita tidak pernah itu sandal tak ada di masjid, kalau datang ke masjid, nah itu sandal tak pernah hilang, berarti itu adalah ujian dari Allah. Bersyukur kita. Karena kenapa? Itu nanti sandal yang hilang bersaksi di hadapannya Allah bahwasanya pernah karena pakai si bulan ini ke masjid sholat berjamaah. Jadi yang menjadi musibah besar itu kalau kita seorang muslim tidak pernah ada sandal di masjid.
Artinya apa? Kalau kita jarang ke masjid, apalagi ini jamaah sekalian bulan Ramadan, mari kita makmurkan masjid-masjid rumahnya Allah. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang pertama, yatluna kitab Allah, berbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Saya kasih tips Bapak Ibu. Jadi minimal itu dalam satu hari di bulan Ramadan ini kita dapat baca 1 juz 1 hari. Minimal sekali itu 1 juz 1 hari di bulan Ramadan ini. Kemarin ada bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana ini saya tidak sanggup baca 1 juz 1 hari di bulan Ramadan karena faktor saya ini sibuk menafkahi, mencari rezeki untuk keluarga saya di rumah. Itu betapa indahnya agama jamaah sekalian. Allah bertegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi beribadahlah semampumu. Jadi Allah tidak larang kita. Jadi Allah tidak targetkan minimal kita baca sekian setiap hari. Jadi kalau 1 juz 10 halaman kita sanggup setiap hari, itu saja yang kita baca. Jadi tadinya kita tidak sanggup baca 1 juz, minimal kita dapat membaca 10 halaman 1 hari di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak bisa kita dibaca 10 halaman 1 hari di bulan Ramadan ini, minimal kita dapat membaca 1 halaman 1 hari di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak bisa kita dibaca Bapak Ibu 1 halaman 1 hari di bulan suci Ramadan ini, minimal kita dapat membaca 1 ayat 1 hari di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau tidak bisa kita dibaca 1 ayat Bapak Ibu, tumana'udhu billah. Perlu menjadi pertanyaan kepada diri kita setiap individu, sejauh mana kita ditipu oleh dunia yang fana ini, dunia yang bersifat sementara, dunia yang kita juluki dengan dunia tipu-tipu. Jadi jangan sampai kita sendiri yang disinggung oleh hadis Rasulullah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, akan datang nanti di mana umatku mereka lebih mencintai kehidupan dunianya dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya. Saya tidak larang di Bapak Ibu kita kejar dunia, pekerjaan duniawi kita, tapi kita utamakan kehidupan akhirat kita. Kalau kita utamakan kehidupan akhirat Bapak Ibu, maka 100% kehidupan duniawi kita akan ikut, baik pekerjaan sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi kalau sebaliknya kita lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, maka 100% itu kehidupan akhirat akan tertinggal. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita di bulan Ramadan ini jadikan bulan tilawatil Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi tidak ada sebenarnya alasan jamaah sekalian, baik yang anak masih muda, anak-anak, yang remaja, orang tua, baik laki-laki dan perempuan, alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Allah sudah pertegaskan dalam firman-Nya, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Jadi sungguh kami kasih turun itu Al-Quran untuk mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jadi mari kita senantiasa, selagi Allah masih kasih kesehatan, kita manfaatkan kesehatan itu untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita hiasi puasa kita di bulan suci Ramadan ini memperbanyak sholat sunnah. Jadi itu jamaah sekalian, saya mau tanya dulu, mana lebih tinggi pahalanya sholat sunnah setelah Isya dibandingkan dengan sholat sunnah tarawih? Ibu? Ya betul. Jadi kenapa lebih tinggi pahalanya sholat sunnah setelah Isya dibandingkan sholat sunnah tarawih?
Itu sholat sunnah setelah isya itu dia terikat dengan yang fardu, yang wajib, yakni sholat isya. Nah sedangkan itu sholat sunnah tarawih itu yang disunahkan kepada kita dan kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi sejarahnya itu sholat sunnah tarawih jamaah sekalian di waktu Rasulullah 2 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah. Di situ turun perintah sholat sunnah tarawih. Jadi Rasulullah mengerjakannya pertama kali di rumahnya, dan keesokan harinya Rasulullah mengerjakannya di masjid bersama dengan para sahabatnya. Ada juga yang bilang, Ustaz, yang mana lebih sunnah itu 8 rakaat tambah 3 witir atau 20 rakaat tambah 3 witir? Jadi kalau sunnahnya jamaah sekalian 8 rakaat dan 3 witir. Jadi sejarahnya 20 rakaat itu 3 witir, yakni di zamannya Khulafatul Rasyidin, sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Jadi di zamannya beliau pertama kali melaksanakan sholat sunnah tarawih 20 rakaat dan 3 witir. Yang menjadi lagi pertanyaan, kenapa hanya di bulan suci Ramadan ada yang dinamakan sholat sunnah tarawih? Kenapa bukan di bulan lain seperti Muharram, di bulan Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Kenapa Allah khususkan di bulan ini? Karena Allah ingin lihat siapa hamba-hambanya yang paling banyak bersujud di bulan suci Ramadan ini. Jadi itu jamaah sekalian, kita dianjurkan, disunahkan 10 malam terakhir itu kita laksanakan sholat lail, sholat malam. Jadi situ kita memperbanyak sholat sunnah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir jamaah sekalian, yakni orang-orang yang senantiasa bersedekah. Jadi kita hiasi puasa kita di bulan Ramadan ini, kalau ada lebihnya harta kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena kenapa? Ketika ibadah yang paling Allah cintai adalah sedekah. Kenapa sedekah jamaah sekalian? Kalau kita sholat Bapak Ibu, siapa dapat pahalanya? Kita gitu. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini, siapa dapat pahalanya Bapak Ibu? Kita juga. Kita tadarrus mengaji di bulan Ramadan ini, pahalanya kita sendiri yang dapat. Kita naik haji, naik umrah, pahalanya untuk diri kita sendiri. Tapi beda dengan sedekah jamaah sekalian. Kalau kita senantiasa bersedekah di bulan Ramadan ini, dua yang merasakan kenikmatan. Kita yang bersedekah, kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah tambahkan itu rezeki kita. Dan orang yang kita juga sedekahi, dia juga menikmati dari sedekah yang kita berikan kepada mereka. Jadi sejauh saya hidup jamaah sekalian sampai di umur sekian ini, saya tidak pernah melihat secara mengatakan orang yang hobi, orang yang suka bersedekah itu mereka jatuh miskin. Tidak ada sejarah yang pernah saya lihat. Yang ada, yang banyak sejarah dicetak adalah yakni orang yang suka bersedekah, yang hobi bersedekah itu Allah tambahkan itu rezekinya. Jadi tidak ada ruginya kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Itu biasa di bulan Ramadan Bapak Ibu, di akhir-akhir Ramadan ada yang dinamakan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Kenapa diwajibkan untuk semua umat muslim ini? Karena kita tidak tahu harta yang kita miliki, baik rumah yang mewah kita miliki, uang yang jutaan kita miliki, kita tidak tahu itu semua apakah halal atau tidak. Jadi caranya mensucikan dari harta yang kita miliki, kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini zakat fitrah dan zakat malnya. Kita kasih keluar 10% dari harta yang kita miliki. Jadi apa janji Allah kalau kita satu saja kebaikan kita lakukan, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu saja kebaikan, falahu asyru amsalha, maka Allah akan senantiasa menggantinya 10 kali lipat.
Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, Allah lipat gandakan. Satu kebaikan saja kita lakukan, satu huruf kita baca dalam Al-Quran, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Jadi mari jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan ini bulan yang paling istimewa dalam hidup kita. Karena kenapa? Jangan sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang ada di antara kita yang sudah tidak menyampainya lagi. Jadi kita jadikan bulan ini bulan yang istimewa dalam hidup kita. Kita di bulan Ramadan ini kita perbaiki ibadah. Jangan lagi perbanyak di jamaah sekalian. Nah biarpun kita perbanyak ibadah kita, kalau kita cerita di kiri kanan tidak ada di pahalanya. Jadi kita memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir saya berpesan kepada kita semua, kepada diri saya pribadi, mari kita sama-sama menjaga agama kita ini, mendakwakan agama kita ini, dan menjaga negara kita yang tercinta. Jangan lagi kita limpahkan kepada para mubalik, para kiai, ustadz, ulama di luar sana untuk menjaga agama kita ini dan negara kita yang tercinta. Yakni ketika kita mengatakan saya beriman, saya ini orang Islam, disitulah kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama-sama untuk mendakwakan agama kita ini, menjaga agama kita ini yang tercinta dan negara kita ini yang tercinta. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Apabila ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, itu dari saya pribadi. Saya akhiri, wallahul mu'afiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.